Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat dan juga selalu tidak pernah kehilangan akal untuk merasakan hidup bahagia dengan sempurna setiap hari. Karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyertai kita dalam keseharian kita. Hari ini kita akan bersama-sama memahami Alkitab kembali dalam PA Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung, hari Rabu 14 April 2021 dengan tema Hidup Bersama Sebagai Kristen. Terambil dasar Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Mari saudara-saudara kita awali pemahaman Alkitab kita dengan menyanyikan sebuah pujian dari NKB nomor 1. Hai Kristen, nyanyilah. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang bangkit di tengah persekutuan dalam pemahaman Alkitab ini, pimpinlah kami semua merenungkan firman, supaya kami dapat meneladani kehidupan bersama sebagai Kristen melalui jemaat mula-mula. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita langsung sentuh pada inti pusaran tema kita, hidup bersama sebagai Kristen. Hidup bersama sebagai Kristen itu apa yang dimaksud? Bentuknya seperti apa? Dan dinamikanya seperti apa? Pertama-tama kita akan membahas kata Kristen. Apa itu Kristen? Dalam firman Tuhan yang kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, kata Kristen saya yakin adalah yang diartikan kumpulan orang yang telah percaya itu. Ada di ayat 32. Percaya apa? Kita bisa lihat dalam ayat 33, di sana dikatakan percaya tentang kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh rasul-rasul. Jadi Kristen itu adalah kumpulan orang yang telah percaya kebangkitan Kristus berdasarkan kesaksian para rasul. Sekarang ada karakteristik atau ciri-ciri yang bisa kita lihat dalam bacaan kita, yaitu kumpulan orang yang telah percaya kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh para rasul itu. Ada 3 karakteristik atau ciri-cirinya. Yang pertama, di situ dikatakan sehati sejiwa. Artinya salah satu bentuk kesehatian dan kesejiwaan itu diwujudkan dalam pikiran mereka bersama-sama bahwa segala sesuatu yang mereka miliki masing-masing, mereka merasa bahwa ini adalah milik semua. Artinya milik orang lain juga yang berkumpul dalam kumpulan orang yang percaya kebangkitan Kristus itu. Jadi kalau saya memiliki sesuatu dan ada orang lain dalam kumpulan itu, maka saya meyakini milik saya adalah milik orang lain juga. Begitu juga orang lain yang ada di sekitar kumpulan orang yang telah percaya itu juga akan merasa bahwa miliknya adalah milik saya juga atau milik yang lain juga dalam kumpulan itu. Itulah sehati dan sejiwa. Yang kedua, karakteristiknya adalah dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Artinya tidak ada seorang pun di antara mereka yang hidup berkekurangan. Penuh kasih karunia. Bukan hanya sekedar tidak hidup berkekurangan, mereka juga merasakan suasana persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman itu, atau yang telah percaya kepada Kristus atau Yesus yang bangkit itu. Lalu yang ketiga, karakteristiknya adalah hidup kumpulan orang yang telah percaya itu
hidup bersama sebagai Kristen dihayati hidup yang tunduk pada pimpinan atau otoritas Roh Kudus yang diwakili oleh rasul-rasul yang memimpin mereka. Misalnya, mereka menyerahkan hasil penjualan atau harta milik mereka di depan kaki rasul-rasul. Kita bisa baca di ayat yang ke-35 dan ke-37. Lalu setelah diletakkan depan kaki rasul-rasul, rasul-rasul membagi-bagikan harta milik itu atau uang itu sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau digambarkan, bisa digambarkan seperti ini, saudara-saudara. Itu gambaran ringkas hidup bersama sebagai Kristen ala jemaat mula-mula. Kristen adalah hidup kumpulan orang yang telah percaya pada kebangkitan Yesus atas kesaksian rasul-rasul. Punya 3 karakteristik. Yang pertama, sehati sejiwa. Dalam pemahaman segala sesuatu menjadi milik bersama. Karakteristik yang kedua adalah penuh kasih karunia. Tidak ada seorang pun dalam kebersamaan sebagai Kristen ada yang kekurangan. Karakteristik yang ketiga yaitu tunduk pada otoritas Roh Kudus yang diwakili oleh rasul-rasul. Saudara-saudara, apakah kita mungkin melakukan kehidupan bersama sebagai Kristen seperti yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula? Bisa tentunya, tetapi ada tantangan yang besar, dan inilah tantangannya. Waduh, udah 4 hari cari-cari baju untuk disumbangkan ke NTT kok ya nggak ketemu-ketemu. Padahal bajuku banyak sekali. Ini kusumbangkan apa ya? Wah, tapi ini baju masih bagus, kesukaanku. Jangan. Baju ini aja. Wah, ini. Oh, tapi jangan. Ini bajuku waktu aku jadi gapala, pencinta alam, kenang-kenangan sama teman-teman. Jangan. Atau batik ini. Wah, ya ini sajalah. Lagi juga ini panas bahannya. Tapi ini pemberian dari teman di Papua. Nanti kalau dia tanya, gimana oleh-oleh batikku? Aku bilang udah kuberikan atau hilang, gak enak. Jangan. Kalau gitu ini saja. Sudah sempit batiknya. Dulu aku pernah kurus. Sekarang sudah kurus sekali atau gemuk. Nah ini kuberikan. Tapi nanti kalau badanku kurus lagi bagaimana? Ini jangan kalau begitu. Siapa tahu 2 hari lagi badanku kurus. Atau kaos ini saja. Ya, kaos ini aku berikan. Tapi ini sering kugunakan untuk tidur. Santai di rumah. Badannya, kaosnya, bukan badannya, adem kalau nempel di badan. Jangan. Atau ini saja. Wah, ini sudah agak nggak suka saya. Tetapi ini baju kenang-kenangan waktu ospek.
25 tahun yang lalu. Wah, sayang. Memori. Tidak usah. Atau celana panjang ini ya, ini saja aku berikan untuk disumbang ke NTT. Tapi aku suka ini untuk santai di kebun. Kalau gitu jangan. Waduh, repot. Sudah 4 hari saya cari-cari baju, tetapi tidak ada yang bisa aku berikan. Udahlah, nanti lagi. Ya, saudara-saudara, mana yang mau kita bagikan? Itu baru saja mau membagikan pakaian, begitu sulitnya karena banyak pertimbangan. Gambaran tadi mau menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan hidup bersama sebagai Kristen yang ditunjukkan jemaat mula-mula adalah kemelekatan diri kita kepada harta milik. Kemelekatan diri kita kepada harta milik adalah tantangan terbesar mewujudkan hidup bersama sebagai Kristen seperti yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula yang punya karakteristik sehati sejiwa, menganggap apa yang dimiliki milik bersama dalam persekutuan, dan penuh kasih karunia, artinya tidak membiarkan seorang pun dalam persekutuan, dalam kebersamaan itu kekurangan, dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Hambatan terbesarnya adalah kemelekatan diri orang-orang yang bersekutu itu pada harta miliknya. Sekarang bagaimana kita melepaskan diri dari kemelekatan kita ke harta milik kita, supaya kita bisa pada akhirnya melekatkan diri kita kepada Yesus Kristus yang bangkit. Bukankah itu seharusnya yang terjadi dalam kehidupan bersama sebagai Kristen? Kita melekat kepada Yesus Kristus yang bangkit itu. Saya tidak punya rumus, tetapi saya mendapatkan inspirasi supaya kita bisa melepaskan diri dari kemelekatan pada harta milik, lalu saya melekatkan diri saya kepada Yesus yang bangkit, dan pada akhirnya saya atau kita semua bisa mengupayakan hidup bersama sebagai Kristen. Dalam konteks jemaat mula-mula, wujud berbagi satu dengan yang lain itu. Apa itu inspirasinya? Saat saya mempersiapkan materi ini, saudara, Putri Sari, kader GKI, menceritakan kepada saya melalui WhatsApp-nya tentang kegiatannya mengajar anak jalanan di Jakarta bersama teman-temannya. Dia menceritakan bahwa ia membuat kuis untuk anak-anak. Anak-anak yang bisa menjawab kuis dengan benar dikasih donat yang besar. Anak-anak yang menjawab kuis salah dikasih donat yang kecil. Sedangkan anak-anak yang tidak menjawab tidak dikasih donat. Dan ada satu hal yang menarik yang diperhatikan Putri, kader GKI yang sekarang ini sedang pengenalan jemaat di GKI Taman Cibunut, Bandung. Apa itu?
Putri melihat ada seorang anak yang menerima donat besar itu membagikannya kepada temannya yang tidak menjawab. Dibagikan, lalu Putri iseng bertanya kepada anak itu, "Kenapa kamu kasih anak itu donat? Kan sayang donatmu nanti, jadi kamu makan sedikit." Lalu apa jawab anak tadi? Anak itu menjawab, "Ye kak, ini kan kebetulan aja saya dapat." Begitu katanya, "Ye kak, kebetulan saja saya dapat." Lalu dia bagikan. Lalu dalam peristiwa itu, dalam kata-kata anak, "Ye kak, kebetulan aja saya dapat lalu saya bagikan," Putri merefleksikan itu semua dengan kata-kata seperti ini. Dia merenungkannya. Kalau kita mendapat dan memiliki, maka pada saat itu kita punya kesempatan atau peluang untuk berbagi. Jadi kalau kita mendapat dan memiliki, maka kita punya peluang untuk berbagi. Di akhir PA ini saya mengajak Kristen, yaitu saudara-saudara semua, kumpulan orang yang percaya pada kebangkitan Kristus atas kesaksian para rasul atau murid-murid Yesus, untuk gelisah, selalu memikirkan kalimat kalau saya mendapat dan memiliki, maka sebetulnya saya punya kesempatan atau peluang untuk memberi. Kenapa gelisah? Nah, gelisahnya itu di sini. Ketika saya merasa punya baju 2, 3, saya mendapatkan lagi saya punya baju 4, 5, 6, maka sebetulnya saya punya kesempatan memberi baju saya kepada orang lain yang tidak memiliki. Persoalannya, saya mau gunakan kesempatan itu, peluang itu, atau tidak. Kalau saya mendapat makanan, entah itu nasi bungkus, entah itu kiriman, entah itu saya bisa membeli makanan, dan saya memiliki, berarti saya punya kesempatan atau peluang untuk memberi makanan itu kepada orang yang membutuhkan makanan. Kalau saya punya uang dan saya mendapatkan uang lalu memilikinya, saya menyimpannya, berarti saya punya peluang untuk membagikannya kepada orang yang membutuhkannya. Disitulah gelisahnya. Saya mau gunakan peluang atau kesempatan itu untuk berbagi atau tidak. Inilah tantangannya, saudara. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur diingatkan bagaimana seharusnya hidup bersama sebagai Kristen. Beri keberanian kami untuk berbagi apa yang kami dapat dan miliki kepada orang lain, agar orang lain hidup tidak berkekurangan. Tolonglah gereja-gereja bersama kelompok masyarakat lainnya memberi bantuan di mana perlu, khususnya kepada mereka para korban bencana di NTT dan gempa di Jawa Timur serta korban bom bunuh diri, serta mereka yang berkekurangan di sekitar kehidupan gereja atau umatmu di mana mereka berada. Terkhusus kepada GKI Taman Sibunut Bandung, biarlah di program ke depan banyak menyalurkan apa yang didapat dan dimilikinya, agar harta milik menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya di tengah pandemi ini, biarlah
GKI Taman Cibunut dan gereja-gereja bersama masyarakat, kelompok masyarakat yang lain tetap menyediakan pertolongan kepada siapa saja yang memerlukan dengan apa yang ia dapat atau mereka dapat dan miliki. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa program vaksinisasi sampai hari ini berjalan dengan lancar. Biarlah seluruh dunia juga bisa melakukan itu. Kami berdoa juga untuk perdamaian dunia dan untuk saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Saudara-saudara, selamat menjalani hidup bersama sebagai Kristen. Ingat, apa yang kita dapat dan kita miliki itu berarti kita punya peluang untuk berbagi atau memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.